Kalau mandiri konsekuensinya tadi kita belum tentu bisa berikan bonus gitu. Nah makanya terus ditanya bagaimana kalau yang ternyata mandiri lebih bagus daripada yang bukan mandiri, yaitu yang promdek nanti di berikutnya kita bisa terbuka ya, tidak ada masing-masing punya agenda yang lain gitu. Pak tanya dengan Pak Purbaya, Bapak sudah ngomong sama beliau kan? Alhamdulillah beliau percaya sama saya. Bisa dipegang komitmennya pensiun? Bisa, karena tidak hanya ya tentu arahan Pak Presiden nomor 1. Ya, tadi saya sampaikan tidak hanya untuk SEA Games yang tadinya anggarannya 10 menjadi 60, yang tadinya hanya 120 atlet sekarang menjadi 700-800 atlet. Bahkan di Islamic Games ya kan anggarannya sudah ditambahkan, dan tentu yang satunya lagi Asian Youth Games juga anggarannya juga ditambahkan. Jadi ya ini tidak hanya buat SEA Games saja, semua multi event anggarannya sudah ditambahkan. Ini luar biasa di waktu yang sesempit ini gitu. Ya terima kasih kepercayaannya Pak Purbaya kepada saya juga gitu. Tunggu. Jadi kan kita minggu depan kita mau ketemu PBPB, apalagi dengan tadi anggarannya sekarang lentur, ya kan agak senyum gitu. Kalau kemarin cuma 120 atlet, Pak Okto juga sama CDM ketemu saya udah cemberut, ya nggak? Kalau PB juga sempat cemberut. Kalau sekarang kan 700-800 atlet udah senyum semua gitu. Kalau 120 kebayang nggak milih siapa? Gitu. Nah ini hal seperti ini kasih waktu 1-2 minggu untuk kita duduk sama PBPB. Untuk yang bola jangan hari ini ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain kasih waktu saya 2 hari ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua ya. Tanya sama Waketum sama Sekjen ya. Kebetulan lagi ke Riyadh ada AFC event di sana ya. Kenapa? Nanti tanya ke PSSI. Iya. Iya mau tanya PSSI. Orang ini Menarik memang kalau bicara soal siapa pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah Sinteyong. Nih dikait-kaitkan juga oleh netizen. Apakah dia calon kuat pengganti Kluivert? Ya, Sinteyong sempat menahkodai Timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026 dan hingga lolos di putaran 3. Sejak kegagalan Timnas melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Apalagi Coach Sin baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Selain itu, Sinteyong juga dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin Sinteyong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Ya, menurut saya sama juga maksudnya. Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Baik. Sinteyong menahkodai Timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, Garuda mengawali langkah dari ronde 1 hingga setengah perjalanan ronde 3. Sisanya sejak setengah akhir ronde 3 dan sepenuhnya ronde 4, Timnas sudah ditukangi Kluivert. Dalam 57 laga bersama Timnas senior, Sinteyong mencatatkan 20 kemenangan. Persentase kemenangan Indonesia bersama Sinteyong 45,6%. Selama ditukangi STY, Timnas Indonesia mencatatkan perbandingan 106 gol dan kebobolan 75 kali. Selain itu, STY juga berhasil membawa Timnas menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Tadi kita lihat JJ, Jong Seok Seo, sahabat sekaligus penerjemah mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong, mengungkapkan bahwa Sinteyong sudah tahu Patrick Kluivert dipecat dari Timnas Indonesia. Dan JJ mengungkapkan
bukan tidak mungkin Sinteyong kembali menukangi timnas Indonesia. Gimana nih menurut Anda nih JJ, kabar yang berita ini yang mengejutkan? Memang menurut saya apa ya, sekarang kan memang dari media masyarakat Indonesia juga sama, maksudnya memang semua mendukung agar Patrick itu dipecat. Memang karena hasil sih sepertinya, hasil kan memang sudah menunjukkan tidak memuaskan juga, secara hasil juga sama, secara permainan juga sama mungkin. Jadi karena itu mungkin banyak yang kecewa, yang tadinya kan punya ada harapan, tetapi tiba-tiba dengan diganti dan tiba-tiba jadi situasi seperti ini mungkin. Gitu. Jadi, apakah bisa dibilang ini menjadi keputusan yang tepat dari PSSI untuk memecat Patrick Kluivert dan mungkin staff-staffnya? Menurut Anda nih? Keputusan tepat atau enggaknya sebenarnya saya jujur nggak tahu. Tapi ya mungkin ada yang harus tanggung jawab atas hasil ini, karena gimana pun harapan-harapan ini kan besar bagi masyarakat Indonesia sebelumnya gitu. Tapi ini dengan sesaat gitu, maksudnya lenyap aja gitu kan, hilang. Jadi mungkin ada yang harus tanggung jawab, ya itulah mungkin keputusan diambil oleh PSSI. Nah, untuk mungkin jejak ini ya, mungkin pertandingan dari pelatih STY dan Patrick Kluivert ini bagaimana nih yang signifikan nih kalau sebenarnya pandangan JJ? Saya juga memang sudah analisa permainan pertandingan Patrick seperti apa, dan memang banyak perbedaan permainan sepertinya, dan saya baca juga dan saya analisa juga memang banyak perbedaannya itu ya antar lini sebenarnya, lini depan dan lini belakang. Formasinya ya? Betul. Jadi terlalu jauh juga jaraknya, lini depan dan lini belakang. Jadi ya, karena itu ya, maksudnya sangat disayangkan mengakibatkannya jadi mengalami kekalahan gitu kita. Kalau sendiri dari segi players, apakah kalau menurut JJ sendiri kan pasti kan udah pengalaman tuh untuk waktu di era STY dan Patrick Kluivert ini. Kalau kita lihat players-playersnya ini banyak yang baru-baru, yang pemain-pemain Belanda juga. Apakah ini seharusnya pun juga menjadi players yang lebih lebih oke dibandingin di eranya STY? Kan gimana pun pasti terbukti ya, maksudnya semakin banyak naturalisasi. Jadi artinya banyak opsi yang baik. Dengan opsi yang baik itu mungkin lebih banyak bisa buat strategi atau taktik yang baru, yang baik, lebih baik lagi mungkin sebelumnya gitu. Jadi tetapi ya karena ini nggak bisa dilakukan dengan baik, jadi sayang sekali ya kita harus mengalami kekalahan. Memang secara squad sangat-sangat baik menurut saya, dan banyak opsi juga, mau itu babak pertama dimainkan, mau itu dimainkan di babak kedua. Formasinya ini berbeda dengan STY juga dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Harusnya tuh lebih oke nggak sih sebenarnya? Kan kita memang di eranya Sinteyong itu kan menggunakan formasi 3 back. Yes. Tapi kan entah kenapa mau diganti terus di tengah-tengah, tetapi gagal lawan Australia. Setelah itu ganti lagi jadi 3 back. Tetapi pas uji coba kemarin ya, di bulan kemarin itu menggunakan bukan 3 back tetapi 4 back lagi. Yeah. Jadi memang Patrick sukanya memang 4 back sepertinya, dan it didn't work out. Ya, dan dia coba-coba dan saya lihat masih kurang matang sampai pertandingan terakhir sebelum kualifikasi ronde 4 ya, yaitu lawan Lebanon dan lawan Chinese Taipei. Memang masih kurang. Kenapa enggak matengin aja gitu back 3? Dan setelah lolos kan bisa aja ganti sistem, mungkin jadi 4 back, jadi bisa ada lebih banyak waktu untuk mempersiapkan timnya gitu. Oke. Kalau JJ sendiri masih berkomunikasikah dengan Sinteyong saat ini, dan mungkin apakah beliau sudah mendapat kabar ini? Sudah, karena barusan saya lagi bikin podcast sebelah juga persis. Langsung kabarin? Langsung kabarin, Coach Shin ini ada, dan beliau sudah lihat ternyata. Responnya beliau nih apa nih? Kalau boleh, mungkin bisa dibacain mungkin responnya beliau. Saya sebenarnya bercanda. Coach Shin, ini lagi heboh nih. Suruh Coach Shin balik. Oh, suruh Sinteyong balik lagi ke Indonesia. Iya. Boleh mungkin kita kasih lihat mungkin chattingannya kepada kita semua. Nah, ini buat pemirsa. Ya, tapi bahasa Korea ya.
Karena bahasa Korea mungkin jadi susah lihat. Oh, bahasa Korea ya? Ya. Yang diartikan? Ya intinya head coach saat ini sudah dipecat. Katanya. Boleh kita kasih lihat lagi mungkin buat pemirsa. Ini dalam bahasa Korea ya, JJ ya? Betul. Jadi dipecat head coach saat ini. Dan juga Coach Shin bilang sudah lihat dari Instagram. Dan saya tanya lagi, Coach Shin, Respon beliau? Coach Shin, di Indonesia lagi heboh, suruh Coach Shin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah, saya belum balas. Soalnya buru-buru kesini kan, jadi. Seberapa seringkah JJ masih berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong? Saya sering banget. Pas saya nonton pertandingan di Saudi Arabia juga, sering kontekan dan saya kasih tahu hasilnya begini, sayang sekali, dan Coach Shin juga menyayangkan itu. Ya. Ada feedbacknya nggak sih ketika beliau pun juga nonton di sana? Mungkin sharing, wah seharusnya begini nih atau kayak begini. Kalian sering bersana gurau nggak? Jujur tidak ada seperti itu. Dan memang nggak bisa nonton juga karena terlalu malam. Beda waktu ya? Pagi. Kan beda hampir 6 jam ya sama Korea, Saudi Arabia. Jadi nggak bisa nonton dan nggak ada sih yang komen-komen apa-apa juga sebenarnya. Dan dia memang pantau karena dia follow banyak akun Instagram bola. Gitu sih. Tapi kalau menurut JJ sendiri nih, kan masih sering berkomunikasi dengan Shin Tae-yong ya. Seberapanya dia itu ingin kembali melatih? Karena kan beliau ini kan stop di pertengahan ini ya, prosesnya ini. Tetapi memang sampai saat ini kan belum ada kepastian juga Coach Shin bakal balik atau tidak juga. Dan begitu juga dari PSSI juga kan nggak ada mengumumkan apa-apa gitu. Tapi kalau dari dia sendiri, mungkin apakah, wah seandainya nih saya menjadi pelatih lagi atau menjalani proses ini sampai kemarin ini. Dan mungkin harus balik lagi ke Coach Shin-nya ya, maksudnya kita coba jadi posisinya Coach Shin. Coach Shin kan sudah melanjutkan ronde 3 dengan baik menurut saya. Waktu itu hasilnya pun baik gitu. Dan peringkat 3 juga waktu itu kan di grup. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan dipecat tanpa alasan yang jelas. Dan disuruh balik lagi setelah gagal Piala Dunia itu apakah seolah-olah kayak permainan dia ya? Nah, apakah dia mau atau tidak itu mungkin nggak tahu juga saya, jujur saya belum pernah tanya. Tetapi kalau saya jadi dia mungkin agak bingung harus bagaimana, dan mungkin walaupun balik mungkin akan lebih banyak persyaratan mungkin ya. Iya. Waktu